Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Rizky Casis Priyanto dengan NIM 204 10 81. Saya di sini ingin membahas case-based reasoning dan juga ada beberapa topik pembahasan yang ingin saya bahas. Yang pertama, apa itu? Yang pertama, definisi sistem pakar. Yang kedua, metode case-based reasoning. Yang ketiga, metode pengembangan sistem pakar. Yang keempat, rumus perhitungan. Yang kelima, contoh kasus. Lalu kita alihkan ke slide selanjutnya. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar merupakan kumpulan pengetahuan basis dalam kurung basis pengetahuan dari beberapa pakar yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Pada sistem pakar digunakan representasi pengetahuan berupa rule dan burung if, then, koma, sehingga suatu sistem pakar merupakan kumpulan dari beberapa rule. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, dan ini juga ada beberapa aplikasi sistem pakar. Ada interpreting and identity. Yang kedua, instruktur dan training. Yang ketiga, predict. Yang keempat, debugging dan testing. Yang kelima, controlling. Yang keenam, planning. Dan juga di slide selanjutnya ada juga keuntungan sistem pakar. Yang pertama, menyimpan pengetahuan keahlian para pakar dalam kurung khususnya untuk pengetahuan yang langka. Yang kedua, bisa melakukan proses secara berulang, secara otomatis. Yang ketiga, memungkinkan orang awam mengerjakan pekerjaan para ahli. Dan yang keempat, mampu mengambil dan melestarikan keahlian pakar. Dan kelima, dapat memasukkan faktor ketidakpastian. Dan yang terakhir, keenam itu adalah menghemat waktu dalam mengambil keputusan. Oke, selanjutnya kita akan membaca kelemahan sistem pakar. Yang pertama, kelemahan sistem pakar biasanya hanya ada pada bidang tertentu sesuai dengan kepakaran. Dan yang kedua, penambahan pengetahuan baru bisa mengubah program secara keseluruhan. Dan yang ketiga, kepastian dalam sistem pakar hanya berupa pendekatan saja, yang artinya hasil yang didapat bukanlah suatu kepastian. Dan yang keempat, terakhir, sulit dikembangkan. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya. Dan kepakaran sangat sulit diekstrak dari manusia, karena sangat sulit bagi seorang pakar untuk menjelaskan langkah mereka dalam menangani masalah. Oke, lalu selanjutnya, dan ini adalah metode pengembangan sistem pakar. Yang pertama, ada AHP, Analytical Theory Process. Metode yang menerapkan sistem pakar untuk dapat mengambil keputusan dengan melakukan perbandingan antara beberapa pasangan. Dan yang kedua, breadth first search merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan pencarian data secara luas atau melebar dalam expert system. Dan yang ketiga, BFS, Best First Search. Tidak tahu gimana itu bacanya. Merupakan hasil kombinasi dari metode DFS dan Breadth First Search yang membuat sistem pakar
mampu menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel yang telah diproses sebelumnya. Oke, selanjutnya kita next. Nah, ini dia. Apa itu metode case-based reasoning? Metode case-based reasoning adalah sebuah pendekatan dalam bidang kecerdasan, buatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya. Ide dasar dari CBR adalah menemukan solusi untuk masalah baru, menganalogikan dengan kasus yang telah terjadi di masa lalu yang mirip atau serupa. Metode ini sangat mirip dengan cara manusia belajar dari pengalaman sebelumnya untuk menghadapi situasi yang baru. Lebih jelasnya, case-based reasoning merupakan penalaran berbasis kasus yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan baru dengan cara mengadaptasi solusi solusi yang terdapat kasus sebelumnya yang mirip dengan kasus baru. Kasus baru dicocokkan dalam kurung match dengan kasus-kasus yang ada di dalam basis data penyimpanan kasus dalam kurung case base dan menemukan satu atau lebih kasus yang mirip. Solusi yang dianjurkan melalui pencocokan kasus kemudian digunakan kembali untuk kasus yang serupa jika kasus baru tidak ada yang cocok di dalam database penyimpanan kasus, maka CBR akan menyimpan kasus baru tersebut dalam kurung retain di dalam basis data pengetahuan. Implementasi CBR dapat digunakan dalam berbagai bidang, yaitu psikologi klinis, kedokteran, dan lain-lain. Pendekatan case-based reasoning telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Beberapa tokoh yang mengawali penelitian bidang case-based reasoning dalam kurung CBR adalah SC Hang, Kang, atau apalah itu yang tertulis dengan dinamik memori yang mene- mene- menitik beratkan pada pengaruh pengetahuan, belajar, dan memori. Carbonell pada bidang analogi, Kolodner, dan Risland yang bekerja pada bidang penalaran formal. Oke, next selanjutnya latar belakang case-based reasoning. Case-based reasoning dalam kurung CBR telah menjadi teknik yang sukses untuk sistem berbasis pengetahuan dalam banyak domain. Case-based reasoning dalam kurung CBR berarti menggunakan pengalaman sebelumnya dalam kasus yang mirip untuk memahami dan memecahkan permasalahan baru. Case-based reasoning dalam kurung CBR mengumpulkan kasus sebelumnya yang hampir sama dengan masalah yang baru dan berusaha untuk memodifikasi solusi agar sesuai dengan kasus yang baru. Dalam kurung AA Modet, AA Mod, DT, AA Mod DT, dan Plaza, 1994. Ide dasar case-based reasoning adalah asumsi bahwa permasalahan yang serupa mempunyai solusi serupa. Meskipun asumsi ini tidaklah selalu benar, hal ini tergantung pada banyaknya domain praktis. Oke, selanjutnya kita next ke slide selanjutnya. Maaf kalau ini ada suara yang gak jelas di belakang, lagi hujan. Dan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan case-based reasoning. Nah, seperti yang sebelumnya, retrieve dalam kurung penelusuran kasus. Mengambil kembali permasalahan yang sama. Pada langkah ini dilakukan proses pencarian
atau kalkulasi dari kasus-kasus yang memiliki kesamaan. Terus yang kedua, reus. Reus dalam kurung menggunakan kembali informasi dan pengetahuan dalam kasus tersebut untuk mengatasi masalah baru. Oke, selanjutnya yang ketiga, revise dalam kurung meninjau ulang, meninjau kembali solusi yang diberikan. Terus yang terakhir keempat, retain mendalami bagian dari pengalaman sebelumnya untuk digunakan dalam pemecahan masalah berikutnya. Baiklah, kita alihkan ke selanjutnya. Seperti inilah siklus case-based reasoning. Yang satu retrieve, dua reuse, tiga revise, keempat retain. Terus di sini pada gambar ini ada problem, new case, retrieve, retrieve case, new case, reuse, solve case, the suggested solution, revise, test the prepared case, confirm solution, retain, learn case, pass case, general knowledge. Seperti inilah gambaran ada gambaran siklus case-based reasoningnya seperti layar di depan Anda lihat. Selanjutnya kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Rumus perhitungan mencari solusi terhadap seorang gejala baru dengan menggunakan solusi dari gejala terdahulu. Untuk mencari gejala mana yang akan digunakan, maka dihitung kedekatan kasus gejala baru dengan semua kasus gejala lama. Kasus gejala lama dengan kedekatan terbesar yang akan diambil untuk digunakan pada kasus gejala baru. Seperti gambar seperti berikut, ada gejala baru, ini yang gejala lama A, gejala lama B, gejala lama C. Dari gambar dari gam, dari gambar dari gambar tersebut terdapat tiga gejala lama, yaitu A, B, dan C. Ketika ada gejala baru, maka solusi yang akan diambil dengan mencari jarak antara gejala baru dengan semua gejala lama, dengan jarak terdekatlah solusi dari gejala lama. Dari gambar di atas, solusi gejala lama A yang akan digunakan karena mempunyai jarak yang paling pendek. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada rumus perhitungan. Rumus yang digunakan untuk menghitung kedekatan antara dua kasus yaitu similarity. T-nya ini adalah kasus baru. Seperti keterangan yang di bawah ini, S ini adalah kasus yang ada dalam penyimpanan. Terus N yang di atas ini adalah jumlah atribut dalam setiap kasus. Baru yang I-nya yang di bawah ini adalah atribut individu antara 1 sampai dengan N. Oke. Terus fungsi F ini adalah similarity atribut I antara kasus T dan kasus S. Oke. W ini adalah bobot yang diberikan pada atribut ke I kedekatan biasanya berada pada nilai 0 sampai dengan 1. Nilai 0 artinya kedua kasus mutlak tidak mirip. Dan nilai 1 kasus mutlak mirip. Oke. Selanjutnya ini ada contoh kasus. Contoh kasus case-based reasoning untuk mendeteksi kerusakan hard disk. Seperti yang bisa kalian lihat, waduh ini kepotong ya. Sebentar, ini saya cut aja ya. Aku cut aja ini nanti.
Oke, kita lanjut lagi. Contoh kasus case-based reasoning untuk mendeteksi kerusakan hard disk. Suatu ketika Pak Budi mengalami kelainan pada komputernya dengan gejala-gejala yang terjadi. Ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, booting awal lambat, gejalanya A. Bunyi hard disk keras, tidak ada gejalanya. Yang ketiga, proses lambat gejala A. Saat di-scan, disk tampil keterangan padlock, gejala A. Transfer data terasa lambat, gejala A. Tidak bisa masuk ke sistem operasi, gejala C. Lalu yang ketujuh, muncul pesan invalid partisi table, gejala E. Lalu yang kedelapan, BIOS melaporkan pada kesalahan hard disk failure, gejala C. Komputer langsung hang saat loading muncul pesan terrifying diimpol data, gejalanya tidak ada, dan juga muncul beberapa kode kesalahan. Gejalanya juga tidak ada. Next. Contoh yang berikutnya adalah berdasarkan gejala yang sudah ada sebelumnya, perlu dihitung. Similarity kasus lama terhadap kasus baru ada 3 kerusakan yang terdeteksi. Gejala jumlah kemiripan sebagai berikut. A4, B0, C2, D0, E2, F1. Oke, selanjutnya bakal kita lihat lagi. Contoh kasus case base. Contoh kasusnya penyelesaian yang pertama similarity, dalam kurung sama gejalanya terhadap jenis kerusakan A. Gejala yang terdeteksi adalah 1 kali 1 tambah 0 tambah tutup kurung 0 kali 1 tambah tutup kurung 1 kali 1 tambah tutup kurung 1 kali 1 tambah tutup kurung 1 kali 1 dibagi 12. Jadi totalnya 4 bagi 12 sama dengan 0,35. Lalu yang kedua, similarity sama gejalanya terhadap kerusakan B. Tidak ada gejala yang terdeteksi. Oke. Yang ketiga, similarity sama gejalanya terhadap jenis kerusakan C. Gejala yang terdeteksi dalam kurung 0 kali 1 tambah 0 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 bagi 11. Jadi 2 bagi 11 sama dengan 0,18. Yang keempat, similarity sama gejalanya terhadap jenis kerusakan D tidak ada gejala yang terdeteksi. Lalu yang keempat, similarity sama gejalanya terhadap jenis kerusakannya gejala yang terdeteksi 1 kali 1 bagi 12 sama dengan 1 bagi per 12 sama dengan 0,08. Similarity sama gejalanya terhadap jenis kerusakan F tidak ada gejala yang terdeteksi. Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa gejala A hard disk bed sektor memiliki kedekatan terhadap kasus lama sebesar 0,35. Kesimpulan dari contoh kasus di atas adalah sistem penalaran berbasis kasus untuk diagnosa kerusakan hard disk memiliki fasilitas untuk akuisisi basis data kasus yang dengan memberikan bobot pada gejala. Berdasarkan contoh kasus yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gejala A hard disk bed sector memiliki kedekatan terhadap kasus lama sebesar 0,35. Lalu kesimpulan yang bisa saya ambil adalah setelah melalui tahapan kerancangan, pengujian dan analisis, serta melihat kelebihan dan kekurangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari mendeteksi kerusakan hard disk dengan metode case-based reasoning berbasis web sebagai berikut. Sistem mampu memberikan solusi dengan metode case-based reasoning, yaitu setiap kerusakan hard disk yang dimasukkan oleh user akan dicocokkan dengan kerusakan hard disk terdahulu. Kemudian sistem akan menampilkan penanganan terdahulu yang akan direvisi sesuai kerusakan hard disk yang baru. Yang kedua, penelitian ini berhasil merancang dan membuat aplikasi mampu mendiagnosa terhadap mendeteksi kerusakan hard disk, serta memberikan solusi. Informasi dan fungsional sistem sudah dapat berjalan dengan berfungsi dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan salah satunya dari beberapa pengguna yang menyatakan 35% setuju aplikasi sistem ini dapat membantu mendeteksi kerusakan hard disk. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.